yang pertama. Selamat menyaksikan. Yap, ini dia game pertama kita di E-Rangel dengan pesawat dari Stalber menuju ke arah SMB. Tentu ini adalah pesawat yang cukup fair lah untuk sisi kanan. Tapi Ya. untuk sisi kiri, Kirgopol tentu butuh menyambung kembali perjalanan dengan kendaraan mungkin sekitar area shooting range. Tapi buat tim-tim yang turun di Kameshki, Stalber, Severny, Yasnaya akan mendapatkan keuntungan dengan arah pesawat yang cukup awal. Ya, Di kalau arah mereka. tidak salah kemarin sempat ada Furious Gaming yang turun di area Stalber dan juga Kamensky. Namun di match kali ini tidak ada Furious Gaming membuat pemain-pemain dari tim Secret. Salah satu perwakilan SEA bisa melakukan looting dengan cepat, bisa untuk melakukan looting terlebih dahulu daripada lawan-lawannya karena mereka menjadi tim pertama yang turun. Dan juga ini adalah drop zone terbaru dari tim Secret. Mereka melakukan split, 2 di Severny dan 2 lagi langsung menuju ke tempat yang lain. Yap, tapi tentu dari tim Secret kita kenal bahwa mereka adalah Raja Utara. Di mana zona ke utara mereka punya presentasi WCD yang sangat-sangat tinggi. Tapi dari kemarin kayaknya banyakan tuh zona ke bawah. Ya, itu yang Nggak terlalu banyak zona ke atas. membuat mungkin tim Secret sejauh ini masih belum maksimal, namun lagi-lagi masih ada harapan untuk pemain-pemain dari tim Secret. Fredo, Jumper, Kid, dan juga yang lainnya. Kita belum tahu, berarti kalau ada Kid yang nggak main adalah Matoy. Namun ternyata Navi, seperti yang kita tahu bersama, saat garis pesawatnya tidak berada di area kiri atau sulit untuk menuju ke kiri, Navi akan merecoki drop zone dari Infinity, akan mengganggu drop zone dari Infinity di SMB. Yap, tapi sebentar kita bakal kini ada battle yang kembali sudah mulai terlihat terbentuk ini antara Fenerbahce dan juga S2G. Dua tim yang tentu lagi butuh-butuhnya poin untuk meningkatkan posisi mereka di overall leaderboard kita. Dari Rip 7 bakal maju ke depan juga menuju ke area gudang di mana ada pemain Fenerbahce yang sudah bersiap. Tampaknya dia tahu mengokang granat dan akan melemparkannya kali ini ke arah seorang Knox bom dan tampaknya nggak Knox oleh bomnya. Ya, masih bisa untuk menghindari ledakan granat yang dilemparkan oleh Zevin. Namun sudah diketahui posisi pastinya dari pemain-pemain Fenerbahce. Fenerbahce memang harusnya turun di area farm. Namun yang jauh kali ini turun dari drop zone aslinya adalah S2G. Karena S2G harusnya berada di area kiri. Mereka harusnya ada di area Gatka atau berada di Veripierre. Yap, dan ini buat teman-teman semua, kita kembali ingatkan bahwa lagi ada PMGC Scar Elskin yang dapat teman-teman langsung ambil juga di dalam game. Ya, pastinya sangat menarik untuk bisa mendapatkan skin sama dengan para pemain-pemain yang sedang bermain di Global Final. Namun Timber dari S2G. Timber ini adalah pemain yang sering memberikan damage paling besar dari S2G ke arah lawan-lawannya. Terlihat tadi menggunakan sebuah mini. Namun Rip 7 juga yang tadi hampir saja bisa mendapatkan satu pemain dari Fenerbahce, masih terus mencari informasi-informasi yang lainnya. Ya, sembari kita menunggu fight pecah, buat teman-teman juga ada PMGC League Player Cards yang dapat kalian gunakan juga untuk nge-summon fantasi tim kalian di eSports Sensei in-game. Ya, itu adalah aktivitas yang juga bisa kalian lakukan. Kalau kita melihat kali ini aktivitas yang sedang dilakukan oleh pemain dari Nigma Galaxy maksud saya adalah sedang melakukan rotasi. Namun kita juga mengingatkan kembali bahwa masih ada treasure box yang bisa kalian dapatkan. Langsung dapatkan sekarang di dalam in-game. Dan dapatkan juga dari pergerakan-pergerakan tim-tim lain tampaknya belum terpantau tim yang rotasi dengan cepat. Kali ini jadi kita bakal menunggu nih untuk semua tim kembali looting, selesaikan looting mereka dan kembali bergerak. Biasanya raja rotasi cepat adalah DWG. Menit 4 itu udah gerak biasanya. Dan tampaknya mereka juga sudah ngumpul di area school apartment, sudah ambil kendaraan dan mungkin dalam waktu semenit lah kita sudah melihat mereka OTW kurang lebih menuju ke arah kanan, menuju mungkin Lubang Dewa. Ya, bisa saja itu yang dilakukan dan terpantau kali ini dia order dari Order Esport. Karena banyak yang mengatakan seperti itu karena memang Order kemarin mencuri perhatian sekali dari tim Nova. Kali ini mereka berada di area farm. Harusnya mereka menuju ke Gatka, tapi lagi-lagi tadi garis pesawat tidak mendukung untuk Order bersama dengan para boy Jimmy dan juga yang lainnya menuju ke area Gatka sehingga mereka berada di farm membuat Fenerbahce geser ke Milta. Iya, tapi baik lagi sih. Kalau kita lihat dari tim seperti Nova ya, memang kesannya kayak Order carry banget. Betul. Tapi kalau kita lihat statistik dari teman-teman setimnya dia, itu semuanya mengerikan. Karena baik lagi, tidak ada player yang bisa solo carry satu tim. Ya. Memang bisa, kenapa Order bisa sampai mendapatkan banyak elimination? Itu memang tugasnya Order untuk melakukan elimination demi elimination. Yang lain tugasnya adalah mensupport. Memang kalau kita lihat dari statistiknya adalah statistik elimination sehingga Order yang kelihatan. Kalau statistik dalam bentuk support itu mungkin dari teman-teman Order yang nantinya akan naik ke atas dari tim Nova juga. Iya, tapi baik lagi sih, kalau kita perhatikan dari gameplay yang sudah mulai terbentuk lah, meta-meta sekarang lah, itu bisa dibilang sekarang juga scouter itu nggak cuma nyetor nyawa doang. Dari flanker juga nggak nyetor nyawa doang, tapi
dari seorang scouter. Kayak scouter-scouter yang zaman sekarang lah. Itu mereka bisa scouting, dapetin informasi tanpa kenok. Banyak yang udah pede kayak, ya udah kalau ada rumah puterin aja rumahnya. Sering kan tuh kan kayak Betul. pro player kayak rumah itu bukan diberhenti, Mhm. dicekin, dia lewatin rumahnya. Sering lewat, oke ada orang, nggak ada orang. Saking cepatnya mereka dapetin info, bisa langsung dapetin informasi yang cukup penting dalam waktu sekejap. Ya karena mereka memang sudah mulai tahu di arah Wah, mana saja bisa ada pemain berdiri biasanya kalau ada di dalam compound. Dan juga seringnya sekarang scouter ini kalau menggunakan sebuah kendaraan berhenti dulu dan ngelihatnya dari kendaraannya. Nggak turun dari kendaraan, nggak perlu turun sehingga informasinya cepat untuk didapatkan. Namun kalau kita melihat tadi percobaan pertama Nuzi gagal, percobaan kedua juga gagal. Nuzi menggunakan baginya kembali untuk lanjut perjalanan dia menuju ke tempat yang berbeda. yap, dan kita bakal lihat juga tampaknya dari tim-tim yang sudah melakukan looting, sudah mulai keluar dari area looting mereka, sudah kelar kali ini dan buat tim-tim seperti DX, gue rasa mereka lega lah melihat zona kali ini ya. Cukup dekat dengan posisi mereka, mereka juga bisa mengambil center dengan cukup mudah dan bisa melakukan setup yang cukup enak karena semua space masih kosong dan DWG. Baru kita ngomongin raja rotasi cepat, kali ini mereka juga langsung rotasi menuju ke arah sekitaran dari lubang dewa. Bahkan Forest kalau juga sudah kita pantau menggunakan sebuah Scar L, pemain yang juga pastinya sangat membantu DWG dalam hasil yang mereka dapatkan di East Final kemarin menjadi juara peringkat pertama. Namun ternyata dari arah yang lainnya Furious Gaming didapatkan oleh seorang tim berpulang ke arah lobby satu pemain mereka. Yap, dan tampaknya di awal kita sudah melihat ada fight yang mulai terbangun kembali. Bukan S2G dan juga Fenerbahce, tapi kan ini fight dengan FG yang langsung kehilangan satu member mereka di awal-awal. Dari Silas Peo sudah mengambil juga high ground atau tepatnya higher ground di area dari rumah Jamore dan berpindah kita kali ini menuju ke arah NR. Di mana mereka kali ini juga bakal langsung terpantau melakukan looting-looting di area kota banjir dan dengan zona nggak terlalu jauh, gue rasa mereka nggak terburu-buru. NR ini tipikal tim yang galak. Ya. Jadi mereka nggak terburu-buru juga untuk ngambil spot-spot karena mereka pede. Kalau mereka ngerebut spot pun ayo gitu. Ya ternyata kalau kita lihat fight di awal antara S2G dan juga Fenerbahce tidak ada pemenangnya karena mereka terpisah. Justru tadi S2G ketemunya sama Furious Gaming yang turun di area Milta Power. Tapi kalau kita melihat juga rotasi cepat dilakukan oleh pemain-pemain tim Stalwart dari Novo Repnoye langsung menunggu di area lower ground yang berdekatan dengan jembatan kanan yang memang sering mereka lihat di kali ini, sering mereka pantau untuk membegal lawan-lawannya untuk memantau apakah ada pemain dari Milta atau Farm yang offset menuju ke arah jembatan. Yap, dan kita bakal lihat dengan tim Furious Gaming. Kehilangan satu member mereka di awal-awal tentu menjadi tantangan juga bagi mereka, apalagi kehilangan dari seorang Big Milo, di mana mereka sekarang harus menyambung perjalanan dengan hanya 3 player mereka saja. Tapi Infinity sudah masuk dan kali ini melakukan setup standar mereka, ngebegal area jembatan. 4 pemain Infinity sudah menyebar ke berbagai angle dalam upaya memastikan siapapun di lewat jembatan tuh KO. Ya, ini yang sedang dipantau oleh Infinity. Setup yang sering mereka lakukan, bahkan setup ini sudah dilakukan berulang kali dari League East sampai ke Final East dan juga di Global Final. Masih terus dilakukan oleh pemain-pemain dari Infinity. Bahkan kalau kita melihat mereka memiliki PR 700 meter menuju ke dalam safe zone, menuju ke dalam circle yang kedua. Dari arah lain kita melihat juga pemain-pemain tim Navi yang harusnya juga tadi turun di area SMB sehingga saat ini mereka masih terkena blue zone dan ada 1 kilometer untuk mereka menuju ke dalam circle-nya. Yap, dan kita bakal lihat juga tampaknya dari tim S2G sudah melakukan setup di area shelter, menyebar, tapi kayak mereka tuh masih coba mencari info nih, apakah aman atau enggak, atau sembari mereka di mobil, tunggu pop-up circle, ke arah mana. Andaikan mental karena mereka, tentu mereka pengen menguasai sebagian entrance dari area shelternya. Tapi andaikan mental ke arah yang berbeda, mereka bakal coba pindah posisi dan tampaknya shelter masih tempat yang sangat-sangat enak karena masih masuk ke sepertiga area dalam circle. Ya, Navi ditunggu oleh Infinity. Ini adalah fight yang pastinya menarik. Bisa saja Navi berpikiran untuk langsung menuju ke arah jembatan kanan karena kalau kita lihat memang jembatan kanan justru lebih condong circle-nya ke kanan sehingga lewat jembatan kanan lebih enak lagi. Tapi nanti akan kita lihat keputusan dari Navi seperti apa karena jembatan kiri memang tadi sudah terpantau juga diisi oleh pemain-pemain Infinity yang berulang kali. Mereka terganggu sekali dengan pola permainan Navi yang memang memiliki plan B di area SMB. Tapi baik lagi, itu udah menunjukkan bahwa Navi ini adalah tim yang cukup matang dari segi gameplay. Mereka punya beberapa drop alternatif juga yang dapat dimaksimalkan ketika dibutuhkan. Tapi lihat dari tim DX ini bakal masuk ke area-area dari gudang besar dan terkena spray down dari seorang Action yang hampir menumbangkan player dari tim DX. Rabis, Frankie di bawah setengah nyawa kurang. Masih bertahan kali ini, masih selamat pemain-pemain dari tim Lamborghini.
bisa masuk ke dalam gudang juga, berarti untuk sementara waktu kendaraan mereka akan aman dan mereka menjadi tim yang cukup enak karena kalau kita lihat dari circle-nya tadi gudang itu berada di area tengah. Namun lagi-lagi shelter pastinya akan diisi oleh banyak tim. Biasanya di area lower ground shelter. Iya, tapi lihat dari tim NR sudah mengambil pinggir-pinggir circle bertemu dengan tim 628. Dan sekarang kita bakal lihat dari tim NR dan juga 628 bakal sedikit tarik ulur, coba mencari info dan andaikan dari kedua tim ini bisa dilakukan knock, mungkin bakal melakukan rush juga untuk meng-clearing pinggir-pinggiran circle. Sedangkan dari Furious Gaming dengan 3 player mereka sudah masuk ke area shelter, mengambil pintu paling belakang yang masuk juga ke area perbukitan. Ya tentu cukup enak untuk fight, tapi sangat rentan untuk di-sandwich dari berbagai angle. Masih terus melanjutkan perjalanan kali ini pemain-pemain dari tim Stalwart, bahkan kalau kita melihat Navi pun berhasil untuk melewati area jembatan kiri harusnya karena sudah ditinggalkan oleh pemain-pemain Infinity. Masih terus membuntuti Infinity di area belakang kali ini. Pemain-pemain Navi cukup berbahaya karena kalau kita lihat mereka sangat late sekali dalam melakukan rotasi dan juga healingan mereka kalau dilihat juga tidak terlalu banyak walaupun memang ini baru blue zone yang pertama, Iya. masih sangat-sangat bisa ditahan. Seperti Navi, kelihatan mereka kali ini nahanin blue zone dan baru masuk ke half health, setengah nyawa. Yang berarti nggak terlalu sakit memang damage dari zonanya. Tapi tentu semua tim ingin menghemat dari boostingan, healing, dan tidak ingin membuang terlalu banyak hanya untuk nahanin blue zone. Sedangkan dari tim Secret sudah mulai terpantau juga dan ini dia Godlike. Dia sudah mengambil tengah-tengah lapangan, mengisi rumah dan mengambil berbagai angle atap. Yang tentu enak untuk nembak ke depan, resiko ditembak dari belakang. Masih terus bertahan pemain dari Godlike berada di area open field ini. Bahkan kalau kita lihat Zigot dan juga yang lainnya belum mendapatkan informasi tambahan apakah ada lawan-lawan di area mereka. Dan betul saja ini dia bukit dari area shelter yang selalu diisi kalau circle-nya menuju ke arah ini dan selalu fight-nya bersama dengan compound yang ada di lower ground-nya. Iya, tapi tampaknya kita bakal lihat dari tim S7 dan juga dari tim FG kembali ronde kedua bertemu kembali setelah di early game bertemu dan dari tim Enigma Galaxy bakal memberikan sedikit tembakan peringatan ke arah tim NR. Mengusir mereka menuju ke high ground dan NR belum menyebar. Ini menjadi satu poin penting karena andaikan zona mental ke arah mereka, tempat mereka biasanya menjadi inceran tim-tim lain juga. Tapi zona menutup ini berarti akan pop up zona yang baru dan kemanakah zona akan pop up? Tampaknya pada kali ini akan pindah kembali ngedonat dan mengambil dari ujungnya farm sampai ke arah lubang dewa, sampai ke area shelter dan juga di perbukitan-perbukitan kiri yang resiko banget karena open. Ya betul, itu yang terjadi dan saat ini yang memiliki PR terbesar adalah pemain-pemain dari Alpha 7 yang berada di kanan dan juga Navi yang tadi coba muter ke arah atas namun ternyata mereka terprank oleh circle sehingga mereka mau nggak mau harus kembali turun ke area selatan tapi fight akan pecah karena Kudur sudah mendapatkan sebuah vision menuju ke arah pemain-pemain dari 628. Ada satu peluru yang masuk namun satu peluru tersebut langsung membuat pemain dari NR mundur terlebih dahulu mencari angle yang berbeda. Iya, dan sekarang kita bakal dari NR kali ini harus berpindah kembali mencari tempat-tempat yang kosong. Dekat dengan area mereka itu perbukitan yang sangat open dan tentu resiko kendaraan dipecah-pecahkan sehingga mereka mungkin akan mengambil tempat-tempat yang lebih center atau akan mengambil coba shack-shack yang ada di bagian atas farm. Tapi kita bakal kali ini close quarter combat di antara Godlike dan juga DX. Ada juga Moldy yang lempar membatasi ruang gerak dari seorang Jojo kali ini. Tidak membiarkan berkenan bebas. Tapi Rabis menemukan seorang Zigot dan menjaga area compoundnya. Tanpa berlama-lama dia tahu dia kalah jumlah, dia Rabis langsung menumbangkan lawannya dengan knock end yang terjadi. Tapi Frankie menjadi titik jauh dari tim DX dan tidak tahu bahwa ini battle yang sulit dimenangkan. Sedikit tarik mundur, coba untuk menjaga posisi dengan hanya 2 player yang tersisa. Mundur terlebih dahulu Dark, pemain-pemain dari Xavier yang tersisa. 2 terakhir kembali menuju ke area gudang yang sudah mereka kuasai sedari awal. Membuat satu lagi kali ini berhasil untuk dipulangkan, itu adalah Rebis. Dipulangkan oleh seorang Jojo Jonathan dari tim Godlike. Godlike mendapatkan poin demi poin yang penting untuk mereka dan saat ini yang sayang sekali adalah pemain dari Xavier. Hilang 2 pemainnya di awal, padahal mereka berada di peringkat yang kelima dan juga masih memiliki sebuah peluang untuk naik kembali setidaknya berada di top 3. Yap, tapi kita bakal lihat juga tampaknya tim Secret meledakkan satu buah UAS untuk menghalangi dari tim FG keluar dari area shelternya. Wah, ini sulit sih ini dari FG karena entrance lainnya udah dijaga oleh tim-tim lain. Andaikan zona keluar di area shelter, ini FG punya PR yang cukup berat.
Wow, kita melihat ada Secret di sana, lalu Godlike yang S2G. sudah menjaga, S2G juga sudah menjaga area jalur keluar pemain-pemain tim Furious Gaming. Sangat jahat memang apa yang dilakukan oleh tim Secret, namun sangat cerdas untuk match-match krusial seperti ini. Dan kita melihat ini dia point of view dari salah satu pemain FG. Mereka memilih untuk keluar dari area shelter yang dijaga oleh pemain-pemain Godlike, dan Godlike sudah memantau juga pemain FG yang ada di bawah mereka. Dan kita bakal juga dari tim Godlike, kayaknya mereka tahu deh bahwa ada satu lawan di bawah area shelter. Kalau gue jadi Godlike, gue tau ada di bawah, gue kunci sekalian juga. Biar gue nggak di backstep. Andaikan ada yang nabrak, mereka mau lari ke dalam area shelter, kan bisa jadi ya. Ya, itu yang mungkin saja terjadi, namun kalau kita melihat Blue Zone akan menutup dengan sempurna kembali lagi menuju ke arah pemain-pemain dari 628. Kalau kita lihat bahkan kali ini S2G fight bersama dengan pemain-pemain Godlike. Tidak hanya S2G karena ada order juga dari Nova yang datang menuju ke arah pemain dari Godlike. Tapi lihat dari Godlike dengan ada knockout, kali ini player mereka nggak bisa melakukan pressure terhadap tim-tim sekitar. Di mana dari tim S2G hanya menguasai satu area dari shelternya. Dari King terkena spray oleh seorang Tixi, dan King tertumbangkan dan knock and point secure bagi tim Navi. Kembali mendapatkan poin-poin yang berharga sekaligus juga menumbangkan tim yang lagi dari puncak klasmen. Wow, sangat cepat sekali apa yang terjadi tadi antara Tixi dan juga satu pemain dari Nova yaitu King. Bahkan kita lihat dari area facecam seorang Tixi, gironya sangat jauh harus dia lempar karena melakukan spray menuju ke kendaraan yang sedang bergerak. Kita berpindah kembali menuju ke arah pemain-pemain Nova yang lainnya. 3 yang tersisa, Jimmy, Paraboy, dan juga Order. Mereka berada di tempat yang berbeda. Jimmy dan juga, kalau tidak salah tadi, Paraboy dan juga Order satu tempat dan Jimmy itu misah sendirian. Yap, tapi lihat ada seorang Silas View memberanikan diri push ke depan dan mendapatkan 2 pemain dari tim Furious Gaming. Hanya menyisakan 1 pemain terakhir. Tapi di bagian atas Kelsey terkena sepeda juga dan membuat dia cukup low dan harus tersungkur. Sementara waktu di bagian tanah Irengel. Tapi berpindah ke bagian utara dari circle, kita bakal melihat dari tim Nova menahan Navi. Envy menahan Navi. Ini bakal jadi battle yang sulit bagi caster. Bahkan kalau kita melihat ini adalah battle klasemen atas karena dua-duanya sempat berada di puncak klasemen kali ini. Navi sedari tadi sangat sibuk mereka untuk melakukan rotasi. Turun tidak di kampung halamannya, turun di area selatan, lalu circle-nya membuat mereka harus muter-muter lagi. Ada di utara, ada di kiri, ada di kanan. Bahkan kali ini kita juga melihat Tixi mendapatkan spray demi spray, membuat satu pemain Rauf low HP-nya. Walaupun belum ada knock yang terjadi, justru Tixi lah yang tersubur ke arah tanah karena adanya Hamodi. Iya, tapi Tixi belum out. Dia masih bisa merangkap pelan-pelan. Tapi lihat dari Magic menemukan posisi Hamodi. Tapi sayang sekali nggak mendapatkan targetnya karena masih ada Forting yang menghalangi peluru panas dari seorang Magic. Tixi pelan-pelan merangkak. Coba untuk revive. Tapi dengan posisi yang begitu open, ini Navi dalam posisi yang cukup sulit karena belakangnya juga ada Blue Zone yang kian mendekat. Ini adalah pertemuan kesekian kalinya antara Navi dan juga Nigma Galaxy karena terhitung sangat sering sekali mereka bertemu. Bahkan saat ini klasemennya juga Navi berada di bawah persis dari Nigma Galaxy dan Yuyang. Kalau kita melihat dia terkena sebuah granat oleh Taushel. Oke, tapi kita bakal lihat dari tim yang ada di pinggir zona. Semuanya saling clash memperebutkan spot yang nyaman. Tapi dari Navi berhasil nge-revive Tixi. Kali ini punya high ground advantage juga dengan batu yang dia kuasai. Kali ini spray down dari Tixi hampir menumbangkan seorang Hamodi. Tapi baik lagi hampir tidak pernah lah cukup karena Hamodi masih bertahan tapi nggak lama. Karena Kitsune akhirnya menemukan target yang dicari-cari dan Hamodi tertumbangkan, secured point, dan Nigma Galaxy tinggal misalkan 3 member mereka. Bahkan dari Rauf langsung tertumbangkan juga, tinggal 2 player, tinggal 1 player setelah Freak juga ditumbangkan. Lord menjadi harapan terakhir bagi tim Nigma Galaxy untuk mempertahankan posisi mereka. Masih ada yang tersisa namun ternyata tidak. Kitsune membuat semuanya selesai kali ini karena langsung dipulangkan. Matic ternyata yang tadi mengakhiri fight antara Navi dan juga Nigma Galaxy. Dengan demikian Navi naik ke peringkat ketiga sementara waktu. Fight di sisi lain juga sudah terjadi karena pemain-pemain dari Four Rival akan berhadapan dengan Timber dari S2G. Timber low HP karena tadi Reed melemparkan sebuah granat menuju ke arah dirinya. Namun kali ini Silas Peu, pemainnya berpengalaman dari S2G, lagi-lagi ada M4 di tangannya bersiap untuk melakukan tembakan. Namun ternyata 1 knock didapatkan oleh pemain S2G. Timber juga knockdown kali ini karena ada balasan dari Four Rivals. Tapi Reed juga dalam posisi yang tidak terlalu baik karena dia masih merangkak pelan-pelan ke arah teman-teman. Tapi granat kembali connect. Timber di belakang karena lobby S2G dalam bahaya. Tapi lihat dari seorang Sevin bahkan sampai ke depan juga menumbangkan targetnya. Epi terpressure di balik baginya. Dapatkah dia refract ke arah tim S2G? Silas Peu masih menjaga sisi belakang. Coba ngeflank ke pinggir dari Blue Zone. Coba menemukan 2 player dari tim Four Rivals tapi bakaran Molotov membuat dia harus kembali
sedikit menggeser dan coba mencari angle lain, tapi kembali knock didapatkan oleh tim Fortifals, membuat tim S2G hanya menyisakan satu member mereka. Bahkan kali ini 2 melawan 1 jumpsuit akan coba dilakukan pemburu. Knockdown di sana tapi ada backup yang cepat oleh pemain-pemain Fortifals. Ritz tadi yang menjadi pemenang antara fight Fortifals dan juga pemain-pemain dari lawannya tadi kalau kita lihat. Bahkan tadi di area tersebut S2G satu pemainnya knock kalau nggak salah sama Xavier. Dari jauh? Ya, dari jauh. Oke, itu menjadi kerugian yang cukup besar karena lagi fight one-on-one situation, malah knock dari angle yang berbeda. Tapi this is Battle Royale, lawan ada di mana-mana, kita harus siap menghadapi semua lawan. Tapi dengan cepat Xavier ternyata juga pulang ke arah lobby karena bertemu dengan pemain Navi tadi. Nova maksud saya, kita berpindah kembali menuju ke arah fight yang berbeda. Berpisah dua arah kali ini Jimmy dan juga Order menuju lawannya masing-masing. Yap, dan kita bakal dari Jimmy menggunakan forting yang ada sebagai pertahanan dia kali ini, tapi posisinya nggak terlalu bagus karena berada di bagian low ground, tapi untungnya ada gangguan dari angle-angle lain dari Fortifals mengganggu posisi dari lawannya yaitu tim Secret, dan kali ini bahkan iShots ikut tertumbang juga kali ini oleh seorang Paraboy dan juga Order maju ke depan menumbangkan tim Secret di posisi ke-9. 8 tim tersisa dan juga 28 player masih bertahan kali ini, tapi dari Kitsune menemukan Order, pemain kunci dari tim Nova. Ada sebuah celah dari pertahanan Nova karena sisa 2 lagi kali ini Jimmy dan juga Paraboy. Namun fight tidak hanya dilakukan menuju ke arah Navi karena tim Nova juga harus fokus menuju ke arah Fortifals yang dekat dengan seorang Jimmy. Yap, ini kalau dari Navi bisa tumbangin Nova, dapetin poin-poin tambahan dan mereka bisa maksimalin ronde kali ini. Mereka bakal kian mendekat menempel ke arah tim Nova memasuki 5 game terakhir. Bahkan kalau kita lihat ada upaya selanjutnya Paraboy kembali. M4 kali 4 mendapatkan satu knock ke arah pemain dari Navi tadi. Ketika M4 dikokang oleh Paraboy, disitulah timmu akan tumbang. Itu dia yang terjadi. Bahkan Navi mengetahui di mana sumber pelurunya, di mana tembakan berasal, langsung menuju ke arah Paraboy. Namun ternyata tidak ditahan, kembali mereka mundur terlebih dahulu. Yap, tapi tempo kembali sedikit menurun dengan pop-up circle selanjutnya. Semua tim lagi mengantisipasi, lagi memikirkan, lagi merencanakan rotasi mereka menuju ke arah zona. Apakah mereka mau clearing, sweeping mengikuti zona, atau akankah mereka langsung YOLO ke tengah-tengah zona, forting dengan kendaraan yang ada. Tapi terlihat sekarang dari pemburu, tampaknya tidak menyadari bahwa ada seorang Jimmy yang kian sabar di pinggir zona. Menunggu, dan menunggu. Kali ini tapi Jimmy akhirnya mendapatkan target yang dia cari. Tapi Magic pengen tembak sniper, malah dia yang tertumbang. Wow, sebuah tembakan M24 tadi gagal justru Scar-L dari seorang Jimmy yang berhasil mendapatkan Matic. Bagaimana terlihat Jimmy, sangat luar biasa sekali, tajam sekali aim dari pemain Nova yang satu ini. Namun Paraboy terus menahan pemain-pemain dari Navi. Fight yang terjadi, smoke kembali dilemparkan. Satu pemain tersisa dari Nova yaitu Paraboy. Yap, can he do it? 1 versus 4. Tapi tampaknya dari tim Navi tidak terlalu menghiraukan adanya seorang Paraboy. Tampaknya bakal diputar kembali, granat dilontarkan tapi belum menemukan targetnya. Tapi dari tim Navi harus fokus ke arah DWG. DWG bertahan di bagian low ground dan Magic melakukan flank dan hampir tertumbangkan oleh seorang Forest. Tapi akhirnya Magic menumbangkan targetnya dengan upaya kedua. Tapi Magic pun langsung di trading oleh seorang Sung yang Sung menumbangkan lawannya. Ini dia yang terjadi, bagaimana Nova berulang kali mereka selamat karena tim yang sedang fight bersama mereka direcokin oleh tim lain, membuat tim tersebut tidak fokus lagi ke arah Nova, justru fokusnya ke arah tim yang berbeda terpartinya. Wah, tapi lihat dari Navi, tadi bakal terknock out oleh seorang Sung. Sung pun ditempel sama Kitsune, dapatkan dia menemukan targetnya dan yes, Kitsune bisa menumbangkan pemain dari tim DWG dan menyelamatkan teman-temannya. Navi masih kuat dengan 3 player mereka, masuk ke posisi yang cukup aman, tapi satu player Navi masih dalam posisi knocked out di pinggir zona yang kemungkinan besar akan sebentar lagi menumbangkan dia. Ya, ditinggalkan begitu saja satu pemain yang tadi sedang knockdown. Pemain dari Navi saat ini 2 yang tersisa dari Navi. Pemain yang paling, bisa dikatakan tim yang paling berisik untuk match kali ini karena terus melakukan tembakan demi tembakan. Fight terus mereka alami, bahkan Favian juga terjebak di dalam sebuah smoke. Ada Fenerbahce di arah jauh dari Favian. Tapi Mela tertumbangkan kali ini dengan Infinity dalam posisi cukup berbahaya. STE kembali dengan 4 player masuk late game. Ini bukan satu hal yang semua tim ingin lihat. STE kalau masuk ke late game dengan 4 player mereka, itu adalah sosok yang sangat-sangat berbahaya. Dan Navi sayang sekali meskipun elimination tinggi tapi harus tumbang di posisi ke-7. 6 tim tersisa, 14 player masih live yang berarti
ada tim yang utuh dan juga ada tim-tim yang sudah benar-benar bonyok. Ya, para boy berpikir kalau dia maju pasti akan memberikan poin ke arah lawan-lawannya. Dia hanya akan fokus menuju blue zone dan akan melakukan healing saja. Mungkin kalau ada kesempatan dia masuk dan juga narikin satu kaki dari lawannya. Tapi para boy, dengan bersabar saja, sudah naik satu peringkat nih. Dari 6 ke 5, karena dari ada lawan yang terlebih dahulu pulang ke arah lobby. 5 tim tersisa, berapa lama para boy bisa bertahan, dan apakah para boy dapetin korban yang dicari-cari, pengen coba secure poin tambahan, dan dapat loh poin tambahannya. 1-for-1 trading, gue rasa para boy bakal senang dengan hasil yang diperoleh. Ini dia yang saya katakan tadi. Para boy berpikir kalau dia masuk pasti akan ketangkap oleh pemain-pemain For Rivals, sehingga dia sabar aja dan narikin satu kaki dari lawannya. Itu adalah For Rivals, membuat For Rivals kali ini tersisa 2 pemain saja. Fenerbahce masih lengkap dan 4 pemain. Stalwart pun sama lengkap dengan 4 pemain mereka. Yang lainnya adalah Gotani dari Infinity. Iya, kita bakal kini dengan 4 tim tersisa, 11 player yang bertahan. Ada 4 STE, ada 2 dari For Rivals, 4 dari Fenerbahce, dan juga 1 Gotani bertahan untuk tim The Infinity. Pelan-pelan kita bakal dari tim-tim sudah mulai bergerak maju ke depan dengan zona yang pop up ke arah tengah circle. Kita bakal melihat beberapa tim bakal push dan coba menguasai pinggir-pinggiran circle-nya. Dari Knox Bomb bakal langsung bertahan juga di balik beberapa smoke dan juga beberapa high ground yang dimiliki. Bahkan Api bersiap untuk melakukan tembakan menuju ke Gotani. Terlihat di sana sudah dipantau, namun belum ada peluru yang ditembakkan. Mungkin akan ditembakkan sekarang, namun tidak ada peluru yang ditembakkan. Gotani pulang karena blue zone-nya sudah sangat sakit sekali. 1 knock didapatkan oleh Action. Bangkit dia untuk melakukan tembakan kembali, namun tidak melakukan proning lagi. Ada kokangan granat di tangan kanannya. Mungkin dilemparkan menuju ke arah pemain-pemain Fenerbahce, namun hati-hati ada Epi di arah yang lainnya. Ya, Epi masih bertahan juga di balik satu rumputan. Tidak ketahuan. Oh, akhirnya ketahuan. Baru mau ngomong tidak ketahuan, tampaknya Top sudah menjadi bahwa ada kemungkinannya orang bertahan di bagian rumputan. Tinggal satu tim lawan satu tim. Ada Stalwart menghadapi Fenerbahce kali ini. Apakah dari Fenerbahce Banteng Emas bisa jadi pada kali ini meningkatkan performa mereka di bagian overall leaderboard kita? Stalwart tersisa 3 pemain mereka karena 1 knock, namun Fenerbahce pun sama, bahkan 1 sudah menjadi confirm elimination. Kali ini bertahan Dokun Mesin dan juga Rebellion melakukan proning saja. Harus berhati-hati karena kalau ada granat menuju ke arah mereka berdua, pasti dua-duanya akan langsung knock. Namun ternyata pemain dari Stalwart mendapatkan sebuah hadiah di tengah-tengah adanya airdrop. Yap, ini langsung memberikan satu cover yang sangat-sangat penting bagi seorang Scry, tapi Top tertangkap oleh Nox Bomb yang kan nggak ke Nox dengan bom, tapi ke Nox dengan peluru panas. Tapi Scry dengan yang cukup low, harus bertahan juga di balik beberapa asap, juga beberapa rumputan. Rebellion dilontarkan granat dan malah temannya yang ke Nox Bomb ke Nox oleh bom. Dan kita juga melihat Action dengan sebuah UMP-nya bersiap dia maju ke area depan. Ada tembakan balasan juga sedang melakukan proning. Rebellion akhirnya headshot didapatkan oleh seorang Pika. Ini dia momentum yang ditunggu-tunggu oleh Stalwart. Match pertama mungkin saja akan diulang WWCD oleh tim yang satu ini. Yap, tapi lihat dari STE tampaknya Action dan kawan-kawan bakal maju ke depan. Ada yang tertumbangkan, ada yang di-spray, dan dari Stalwart berhasil kembali memenangkan winner chicken dinner di game pertama hari yang ketiga. Dengan total mengantongi 12 elimination plus 15 placement point, 27 poin dikantongi oleh mereka. Spesialis match pertama nampaknya Stalwart akhirnya kembali dalam tren positifnya, track positif mereka, track yang harusnya ada untuk Stalwart, yaitu menuju ke jalur juara. Walaupun mereka tertahan di posisi ke-10 di awal hari, namun dengan WWCD ini pastinya langsung membuat posisi mereka naik dari klasemennya. Yap, di mid game sempat kita bahas Sanskri bahwa ST ini kalau masih lengkap dengan berempat masuk ke late game adalah sosok yang sangat berbahaya. Tapi pada game kali ini mereka mengeksekusi semua lawan mereka dengan sempurna, tidak kehilangan player memasuki late game, dan menurut gue ini adalah awal yang baik. Tapi mereka juga memulai perjalanan mereka di PMGC dengan sangat baik, tapi tidak bisa follow up dengan performa yang menyusul. Ini penting supaya tim ST ini harus menjaga performa mereka biar mereka nggak intro boys. Ah, betul sekali. Dan juga lagi-lagi ini untuk kesekian kalinya kalau kita ngelihat saat pemain Nova sudah terjepit, yang sedang menjepit mereka dijepit oleh tim lain. Jadinya Novanya nggak ditembakin lagi, dibiarkan begitu saja dan membuat Nova bisa bertahan sampai akhir, Bang Flo. Itu dari Nova ya? Iya. Itu bukan sekali 2 kali gue lihat. Iya, kayak Mereka gitu sering masuk, gangguin orang, bikin mereka nembak-nembak, terus dia diem aja. Dia nggak ngepick, dia diem. Karena dia tahu ketika musuh nembak, dia pasti open badan, 1, 2 mengeluarkan suara. Yang alias memberikan informasi kepada lawan bahwa ini ada orang di atas. Dan biasanya orang itu akan diganggu oleh tim-tim lain. Nah, itu dia sebuah pola pemikiran yang sangat menarik
kalau kita lihat memancing lawan-lawannya pemain-pemain dari Nova dan terbukti masih sangat efektif untuk di match kali ini. Namun ternyata kekuatan dari Barat, Navi, Envy yang lain juga terlihat mereka berhasil mengganggu Infinity di area SMB, keluar untuk membuntuti Infinity, muter-muter terus gak tahu dari area kiri menuju kanan, utara, semuanya ada Navi dan akhirnya mereka late game lagi. Tapi sayang banget dari tim Navi ya, mereka nggak lebih daripada top 7. Karena early mereka gede banget. Ya. Baru masuk mid game, udah hampir menyentuh double digit. Tapi baik lagi mereka tidak bisa memaksimalkan poin mereka, hanya mendapatkan 2 placement point dan akhirnya harus puas dengan 10 poin. Tapi di lain sisi, kita bakal kayaknya juga di tim STE punya 27 total poin di game pertama mereka. Warriors dengan 15, Nova kembali menjaga jarak dengan tim-tim lain. 15 poin dikantongi pada game kali ini. Fenerbahce mendapatkan game yang sangat-sangat baik, 14 poin dikantongi dan tentunya akan membuat mereka lompat di segi overall leaderboard kita. Namun dari MVP kita melihat adanya seorang Paraboy. Berulang kali dia mendapatkan gelar MVP, bahkan sejauh ini untuk MVP Grand Final Paraboy berada di posisi kedua. Posisi pertama ditempati oleh Order dari MVP keseluruhan. Ya, dan ini Paraboy, Order, memang dua pemain ini kayak kejar-kejaran dari kemarin. Kalau MVP-nya, kalau nggak Order, Paraboy. Dari kemarin dua pemain ini bener-bener, wah, carry hard sih. Tadi apa? Parader. Parader, nggak Order Boy. Bisa juga sih. Tapi Parader itu kata adminnya yang sebelah, yang dari kompetisinya Nova. Oke. Kalau teman-teman pilih mana? Parader atau Order Boy? Ya, saya Order Boy saya. Kenapa jadi tiba-tiba pindah ya? Tapi ini dia dari overall rankingnya 183, semakin menjauh tapi Navi naik peringkat mereka 128, beda 1 poin dengan Next Ruya dengan 127. Tapi sekarang jarak antara Navi dan juga Nova 55 poin. Ini bukan jarak yang mudah untuk dikejar dalam waktu 5 game, apalagi lawannya